Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video seorang ustadz kaum muslimin, di mana ustadz ini bagi kami merasa lebih hebat metodenya di dalam menjelaskan bab akidah. Ya. Karena kita tahu kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika menjelaskan akidah kepada kaum muslimin pada saat itu, ya, kepada orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah, ya, mereka menjelaskan bab akidah tidak melalui atau tidak memakai ilmu filsafat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika menjelaskan bab akidah, ya mereka hanya menjelaskan sesuai dengan petunjuk dari wahyu, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak membuat retorika-retorika dakwah supaya dakwah mereka tentang akidah ini mudah diterima oleh manusia. Dan terbukti akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, bahkan akidah 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Akidah mereka adalah akidah-akidah yang sahih. Dan mereka adalah orang-orang yang akidahnya kuat kaum muslimin. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang yang katanya mereka akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka mempelajari ilmu-ilmu filsafat, akhirnya mereka tersesat. Ya. Sebagai contoh, ya, ketika Al-Quranul Karim disebut kalamullah, ya, kalamullah, maka disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah. Tapi kalau akidah-akidah yang sesat, mereka tidak menyebutkan secara langsung bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, karena bagi mereka Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Sehingga Al-Quran yang ada sekarang ini bagi mereka ya bukan kalamullah. Ya, bukan kalamullah. Karena Al-Quran itu pakai huruf, pakai tulisan, ya, pakai bahasa. Sementara bagi mereka ini mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara memakai bahasa, memakai huruf, memakai suara. Ya, karena kalau berbicara memakai bahasa, memakai huruf, memakai suara, itu artinya makhluk, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Al-Quran ini bagi mereka ya makhluk. Al-Quran makhluk. Meskipun di sisi lain mereka mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran juga makhluk. Kan aneh akidah-akidah orang-orang yang sesat itu kaum muslimin, ya. Dan coba kaum muslimin kita lihat bagaimana pembelaan seorang ustadz terhadap ilmu filsafat, ya. Seolah-olah metode yang dipakai oleh para ahli filsafat itu adalah metode yang baik untuk digunakan saat ini, ya, ketika menjelaskan masalah akidah. Karena masyarakat sekarang ini katanya ya lebih kritis lah kira-kira, lebih kritis dibandingkan, ya, masyarakat yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak ngerti, padahal di zaman Nabi Muhammad SAW pemikiran manusia pada saat itu sudah sangat luar biasa, ya. Jadi jangan dianggap bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak ada orang-orang kritis seperti pada saat ini, ya. Sedangkan pada zaman Nabi Musa saja, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas, sudah ada yang mengejek. Sudah ada yang mengejek, ingin dibuatkan tangga di atas langit, sampai di atas langit, supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Ya, coba. Artinya pemikiran orang-orang terdahulu itu sudah kritis, bukan hanya orang-orang sekarang. Ya. Dan terbukti, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan bab akidah dengan ilmu-ilmu filsafat. Ya. Atau istilahnya apalah. Karena di zaman tersebut belum dikenal dengan nama filsafat. Akan tetapi dengan logika-logika, ya, sudah ada kaum muslimin. Sudah ada. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan bab akidah dengan ilmu filsafat. Ya. Coba kita simak dulu bagaimana pembelaan Ustadz ini terhadap ilmu filsafat yang nantinya kita akan bantah dengan ceramah dari Ustadz Firanda Andirja yang menjelaskan tentang sesatnya ilmu filsafat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada video singkat ini untuk mengoreksi lagi-lagi salah satu kesalahpahaman saudara-saudara kita dari kalangan mazhab Salafi Wahabi, ya, yang kerap kali memandang sinis orang-orang yang bicara tentang akidah dengan
basis atau landasan argumen-argumen filsafat. Jangan campur adukan akidah dengan filsafat. Padahal kalau Anda pergi ke Timur Tengah, jelas banget tuh di Al-Azhar, jurusannya itu akidah filsafat. Kenapa namanya filsafat? Bukan filsafat akidah, tapi akidah filsafat. Karena di sana kita dipelajari. Sebelum kita belajar filsafat, belajar akidah dulu yang matang. Jadi memang bahasa lebih tepatnya itu bukan pencampur adukan, tapi itu penggabungan. Mana yang lebih didahulukan? Ya akidahnya dulu. Sebelum Anda baca buku-bukunya Bertrand Russell, Martin Heidegger, ya, atau misalnya siapa itu Immanuel Kant, René Descartes. Sebelum baca orang-orang itu, dalami akidah terlebih dulu. Dan itu yang diajarkan sama guru-guru kita di Al-Azhar. Baru setelah kita memahami kitab-kitab dasar dalam akidah, kitab menengah sampai kitab atas, baru setelah itu belajar filsafat. Oke? Jadi kalau seandainya bicara akidah dengan memadukannya dengan filsafat itu terlarang, ngapain tuh diajarkan di Al-Azhar itu? Itu lama Al-Azhar mengajarkan keharaman tuh sepanjang berabad-abad ya. Kitab Al-Muwaqqif pernah saya tampilkan, kitab tebal, disyarah sama Al-Juzari segini, 8 jilid. Ini 8 dalam 4 ya. Ini kitab akidah. Tapi kalau Anda baca kitab ini dari awal, Anda akan terkejut. Kenapa? Karena di jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu beliau banyak bicara tentang filsafat. Bicara filsafat. Bicara dasar-dasar akidahnya itu kapan? Oh, di jilid ke-7, jilid ke-8. Kalau seandainya bicara akidah dengan filsafat itu haram, nggak boleh, terlarang. Kira-kira ini mah kira-kira ya kita bayangkan. Itu ulama-ulama Al-Azhar tuh mungkin nggak sih mengajarkan kebodohan dan kesesatan selama berabad-abad itu? Kenapa mereka itu melakukan hal semacam itu? Ada banyak jawaban, tapi saya ingin berikan jawaban yang gampang-gampang aja deh. Tuntutan zaman di antaranya. Jadi ketika Islam itu mengalami perluasan, iya di zaman Nabi mah belum ada tuntutan untuk bicara beginian. Karena sahabat itu ketika Nabi mengajarkan langsung menerima. Ketika Islam semakin mulai meluas, banyak orang-orang menentang tuh akidah Islam itu. Kadang-kadang mereka menggunakan filsafat. Kalau kita mau bantah, masa kita bermodalkan bantahan Quran dan hadis aja? Mau tidak mau kan kita harus menyajikan argumen-argumen filosofis juga. Musuh menggunakan senjata, kita gunakan senjata yang sama untuk mengukuhkan kebenaran akidah Islam, bukan untuk menyesatkan ya. Terus saya mau nanya nih sama orang-orang yang suka mempersoalkan, jangan campur adukan akidah dengan filsafat. Anda ngomong-ngomong udah belajar filsafat belum ya? Karena kalau Anda belajar filsafat, filsafat itu, pemikiran para filsuf itu ada yang sesat, banyak. Kita mengakui dan kita mempelajari itu. Dan kita nggak mungkin bisa memahami kesesatan suatu pandangan filosofis kecuali setelah kita mempelajarinya. Jadi yang pengen mengharamkan filsafat pada akhirnya harus dipaksa belajar filsafat dulu. Benar nggak dia sesat? Kan begitu kira-kira ya. Yang sesat banyak, yang benar juga banyak. Yang tidak bertentangan agama bahkan berguna untuk mengukuhkan kebenaran agama itu banyak. Sadar nggak Anda bahwa logika itu, ilmu logika, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau orang nggak belajar logika itu la yuthaqu bi ilmihi, tidak dipercaya keilmuannya. Anda sadar nggak? Logika itu bagian dari filsafat. Bahkan dia mengoreksi cara berpikir kita supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan berpikir. Dijelaskan sama para teolog. Akidah yang berasal dari salaf dan bersih dari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Akidah yang benar tidak terkontaminasi dengan ilmu filsafat Yunani ala Yunani atau ilmu kalam yang merupakan adopsi dari ilmu filsafat Yunani. Karena Islam sudah ada, sudah utuh tanpa harus ada ilmu tersebut. Paham? Islam sudah utuh tanpa harus ilmu tersebut. Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat sama sekali. Dan orang-orang para sahabat zaman itu sudah bisa beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna tanpa harus tahu filsafat dan ilmu kalam. Ya. Makanya Imam Syafi'i begitu keras kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Beliau berkata, "Hukmi al-kalam an yujradu bin ni'an wal jara'id." Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal, dengan pelepah korma, kemudian diarak untuk dipermalukan. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah balasan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Bahkan dalam perkataan yang hebat dia mengatakan, la yubtala rajul. Seandainya seorang bermaksiat dengan seluruh maksiat selain syirik, masih lebih saya sukai daripada terkena dengan ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu yang justru bikin orang bimbang tentang akidah, tentang Tuhan. Yang ilmu ini tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, dan mereka bisa beriman dengan Allah dengan iman yang hebat. Mereka bisa berjihad, bisa mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka bisa bersedekah dengan seluruh harta mereka tanpa mengetahui perkataan Aristoteles, Plato dan lainnya. Tidak perlu. Tidak perlu. Oleh karenanya kalau belajar ilmu akidah, kemudian ada ilmu kalam, tidak usah belajar. Itu salah. Ilmu akidah itu mudah. Sekarang belajar. Bagaimana? Awal wajib alal mukallaf. Kewajiban pertama bagi orang mukallaf apa? Ada yang mengatakan khilaf. Ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan nazar, pengamatan. Ada yang mengatakan juz'un minan nazar, sebagian dari pengamatan. Ada yang mengatakan al-qasd, padahal dalilnya orang-orang Asy'ariyah, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar. Dia bilang ini membuat orang ruwet untuk masuk surga, susah. Kalau begini caranya akan banyak orang masuk neraka jahanam. Karena nggak ngerti. Kalau mengerti tentang Tuhan itu ada, kamu nggak boleh taklid. Kalau nggak boleh taklid, kamu harus ngerti metode ini. Teori untuk mengetahui Tuhan itu ada. Maka kamu harus belajar apa itu nazar. Nazar maksudnya apa? Nah, ini enggak. Orang dulu orang masih Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Orang Badu yang mungkin akalnya tidak cerdas banget pun imannya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu akidah yang mudah, tidak rumit. Kapan menjadi rumit? Ketika ada ilmu kalam. Begini, wah susah.
Antum ambil buku misalnya, buku akidah Asy'ariyah. Antum belajar, antum susah, baca saja. Susah. Sampai dai-dai mereka banyak yang tidak paham. Dai-dai mereka tidak paham tentang apa yang ditulis oleh ulama mereka tentang buku akidah mereka. Rumit. Rumit. Adapun akidah Ahlussunnah mudah. Al-Quran ini, akidahnya begini. Dari Al-Quran Sunnah. Begini, Al-Quran Sunnah. Paham? Baik. Saya kasih contoh aja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah apa? Akidah mudah. Allah berbicara dengan suara didengar oleh Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa. Al-Quran ini firman siapa? Firman Allah. Ya, Jibril dengar, Jibril kasih tahu kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah baca Al-Quran. Al-Quran firman siapa? Allah. Kalau mereka rumit, kata mereka enggak. Allah tidak bisa bicara. Allah bicara tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak dengan bahasa. Terus Al-Quran ini apa? Allah bicara dengan bahasa yang kalam nafsi, yang sejak zaman azali tidak berubah pembicaraan itu saja. Antum bingung enggak? Bingung kan? Kalam nafsi itu ungkapan jiwa yang tidak ada perubahan. Dari dulu begitu, sejak azali begitu sampai hari kiamat, sampai seterusnya begitu, tidak pernah berubah karena Allah harus statis. Terus kalau Al-Quran, Al-Quran bukan firman Allah, Al-Quran ini makhluk. Saya tanya orang awam ada yang paham seperti ini enggak? Enggak ada. Antum ada yang paham seperti itu? Bahkan orang yang mengaku seperti mereka pun tidak paham seperti ini. Mana ada? Terus kalau ada yang bilang ini bukan firman Allah, kita bantah atau tidak? Kalau ada yang bilang Al-Quran bukan firman Allah, salah atau benar? Salah. Al-Quran ini firman Allah. Allah bicara dengan bahasa ini. Allah bicara dengan bahasa yang dia sukai. Allah bicara dengan topik yang dia kehendaki. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Kata mereka Allah tidak pernah berbicara. Allah memahamkan kepada Nabi Musa. Repot. Kenapa? Karena Allah harus statis, harus begini, harus begini. Ikut filsafatnya Aristoteles. Ini sudah saya bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Jadi maksudnya akidah rumit. Akidah Ahlussunnah mudah. Allah bicara sama Nabi Adam, ya Adam, apa susahnya? Allah bicara Nabi Musa, apa susahnya? Terserah Allah mau bicara dengan siapa saja yang dia kehendaki. Allah bicara dengan malaikat. Kata mereka tidak ada Allah pernah berbicara. Dan firman Allah tidak terbagi-bagi, satu kesatuan. Bingung enggak? Firman Allah itu kalam Allah, kalam nafsi, bahasa jiwa, satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Wah, ini susah mau dijelaskan dan tidak logis, tidak logis. Jadi mereka mengagungkan logika, justru produk akidah mereka tidak logis. Makanya saya bilang akidah Ahlussunnah itu mudah. Allah berbicara dari ini. Allah bicara Nabi Musa dikatakan kalimullah, yang berbicara, yang Allah berbicara langsung dengan dia. Maka dijuluki dengan apa? Kalimullah, spesial. Sudah selesai, mudah. Baik. Ciri yang ketiga, yang keempat ya. Adalah akidah yang bersih, murni, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain. Ini kelanjutan dari yang awal. Kalau tadi tidak tercampur dengan filsafat-filsafat, ya, Yunani dan yang lainnya. Demikian juga akidah yang benar tidak tercampur dengan sisa-sisa ajaran-ajaran agama lain. Dan subhanallah, sebagian ulama menjelaskan tentang bagaimana akidah wahdatul wujud punya keterkaitan dengan filsafat Plotinus ya, yang mempunyai teori al-faidul ilahi. Saya sudah bahas juga dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Jadi banyak pemikiran-pemikiran sufia tentang Allah bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaulah Gusti, itu diambil dari filsafat apa? Yunani. Bukti-buktinya ada ya. Demikian juga sebagaimana akidah kita tidak boleh terkontaminasi dengan filsafat Yunani, karena Islam sudah benar, para sahabat sudah berakidah benar tanpa tahu ilmu filsafat. Demikian juga akidah kita tidak boleh tercampur dengan agama lain. Agama masing-masing punya agama, punya akidah sendiri. Kita ingin akidah Islam yang murni. Kita tahu bahwasanya dulu di tanah air kita pernah ada agama yang lain seperti agama Hindu, agama Buddha. Kemudian juga datang Islam, maka semua sisa-sisa ajaran agama Hindu atau agama Buddha tidak boleh kita masukkan dalam apa? Islam. Khurafat-khurafat, tatoyur-tatoyur, pamali-pamali yang berasal dari agama-agama yang tidak boleh dimasukkan dalam agama Islam. Dan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau seorang baru beli mobil harus mandi kembang, itu dari mana? Dari orang Hindu. Saya kasih, dia bangga, dia mengatakan kita alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Dia bilang kita, adat kita masih berada di adat-adat sebagian orang-orang Islam. Dia sebutkan adat kita yang masih ada pada mereka ini. Saya dikasih oleh seorang ustadz yang dia perhatian tentang masalah ini. Ini ada bukunya tulisan pendeta mereka yang mengatakan kami bangga
karena ajaran kami masih ada dianut oleh orang-orang Islam. Ya. Maka seorang kalau memiliki akidah yang benar harus bersih dari sisa-sisa paganisme, dari sisa-sisa agama-agama sebelumnya, harus bersih dari ajaran-ajaran agama penyembah berhala. Tidak ada sajian-sajian, tidak ada keyakinan-keyakinan roh bergentayangan, tidak ada qomat kamit, kemudian tidak ada mantra-mantra, dan itu semua harus tinggalkan. Dan masih banyak sisa-sisa khurafat-khurafat yang ada di masyarakat, masih ada. Masih banyak ya. Seperti sajian-sajian masih banyak. Saya tadi baru ngobrol sama kawan, dia cerita tentang bagaimana perjudian di satu lokasi. Wah, kalau sudah perjudian itu, tukang main anak sedang permen mungkin ya. Ini dari mana seperti ini? Pengagungan terhadap ruh-ruh, terhadap arwah-arwah, ini juga masih. Islam tidak ada orang meninggal masuk dalam alam barzah. Tidak ada ruh bergentayangan, tidak ada. Yang ada jin. Ruh bergentayangan itu bukan akidah umat Islam. Ruh meninggal sudah masuk alam barzah. Tidak ada kemudian mungkar nakir, afwan ya saya keluar dulu. Tidak ada. Alam barzah selesai. Tidak ada. Yang meyakini ruh bergentayangan bukan agama kita, tapi dipakai oleh orang-orang Islam. Makanya saya sempat dapati dulu di zaman kecil, orang sudah meninggal dia masih kasih kopi sama kue. Kenapa ruhnya masih ada katanya? Subhanallah. Coba kasih ikan bakar kek atau kopi sama kue saja. Dia dulu semasa hidup suka makan kue ini sama minum kopi. Ini keyakinan dari mana seperti ini?